Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo? Gak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang, perasaan udah lengkap. Kurang. Aplikasi mobil JKN-nya belum ada. Aplikasi mobil JKN yang punya BPJS Kesehatan itu. Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah. Sayang banget kan kalau belum download aplikasi mobil JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Aplikasi Mobile JKN. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik penyelenggara program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai inovasi, teknologi informasi yang semakin maju, komunikasi yang tanpa batas, dan aktivitas masyarakat yang tinggi menginspirasi kami untuk meluncurkan sebuah aplikasi agar masyarakat dapat terus menikmati layanan kami dengan cepat, mudah, dan praktis. Inilah aplikasi Mobile JKN. Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store dari ponsel berbasis Android atau iOS. Mobile JKN hadir dengan berbagai fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Fitur Info JKN, fitur peserta, fitur lokasi, fitur pembayaran, fitur catatan pembayaran, fitur pengaduan keluhan,
yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan, Care Center 1500 400. Anda pun dapat mengecek nomor virtual account, mengubah data peserta, screening riwayat kesehatan, mengecek kartu peserta, dan mengganti kata sandi atau password. Dengan mobile JKN, ada 5 kemudahan yang Anda dapat. 1. Kemudahan untuk mendaftar dan mengubah data kepesertaan. 2. Kemudahan untuk mengetahui informasi data peserta dan keluarga. 3. Kemudahan untuk melakukan pengecekan tagihan iuran peserta. 4. Kemudahan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 5. Kemudahan menyampaikan informasi dan pengaduan seputar JKN KIS. Saya merasa lebih mudah. Ternyata kita tidak harus ngantri. Bisa online di seluruh Nusantara. Saatnya menikmati berbagai kemudahan layanan peserta JKN hanya dalam satu genggaman. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Yuk terapkan etika batuk bersin yang benar. Pertama, gunakan tisu dan buanglah di tempat sampah tertutup. Kalau tidak ada tisu, gunakan bagian lengan dalam, bukan telapak tangan. Lalu gunakan masker apabila sedang dalam kondisi batuk atau bersin. Terakhir, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Aku Raisa. Setiap bangun pagi, aku selalu bersemangat menghadapi hari. Aku pergi ke sekolah, belajar, dan berkumpul bersama teman. Tapi semua berubah sejak aku kena tuberkulosis atau yang sering disebut TBC. Awalnya, aku sering merasa tidak enak badan, cepat lelah, tidak bisa bermain dengan teman-teman, dan bersengkrama dengan keluarga. Aku juga sering batuk
hingga sulit tidur dan berkeringat berlebihan saat malam hari. Nafsu makanku menurun hingga badanku makin kurus. TBC termasuk penyakit menular disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah ada sejak zaman dulu kala dan banyak menyebabkan kematian. Tahukah teman-teman, di dunia ada 10 juta orang kena TBC yang setiap tahunnya mengakibatkan 1,6 juta orang meninggal. Jumlah penderita TBC di Indonesia adalah yang terbanyak kedua di dunia. TBC ditularkan lewat udara melalui percikan air liur penderita TBC saat batuk, bersin, bahkan berbicara jika tidak memakai masker. Aku tidak tahu dari siapa aku tertular. Bisa dari keluarga, teman, guru, atau orang dewasa lain di sekitarku. Dan aku pun bisa menularkan ke orang lain jika belum diobati. Aku segera dibawa ke puskesmas oleh ayah dan ibu. Pak dokter memeriksaku dengan teliti. Dahaku diperiksa dan dokter bilang aku sakit TBC. Mendengar hal itu, aku sedih, malu, dan takut teman-teman menjauhiku, serta tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi, berkat dukungan orang tua dan teman-teman, aku tetap semangat untuk sembuh dari TBC. TBC bisa disembuhkan, asalkan aku minum obat setiap hari, minimum selama 6 bulan tanpa terlewat sehari pun. Aku tidak khawatir, walau minum obatnya lama tapi aman. Obatnya gratis loh. Selain itu, aku juga harus memakai masker. Jika batuk, harus menutup mulut dengan tisu atau lengan dan jangan meludah sembarangan agar kuman TBC-nya tidak berterbangan. Aku semangat dan yakin pasti bisa sembuh. Jika aku tidak teratur minum obat, bakteri TBC jadi lebih kuat dan tebal dan menyebar ke bagian tubuh lain seperti otak dan tulang, sehingga harus minum obat lebih banyak dan lama. Penyakitku jadi lebih parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi sebenarnya TBC ini bisa dicegah loh dengan cara olahraga teratur, makan makanan bergizi, membuka jendela agar mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, tidak merokok, istirahat cukup dan tidak tidur larut malam. Kalau ada orang dewasa yang sakit TBC, segera periksa anggota keluarga yang tinggal serumah dan teman yang sering menghabiskan waktu bersama supaya diberi obat pencegahan TBC sehingga tidak jadi sakit TBC seperti aku. Teman-teman, aku masih dapat bersekolah dan bermain. Jangan khawatir tertular dari aku karena aku sudah minum obat teratur, menjaga protokol kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan diri. Kini aku sudah sembuh. Aku kembali sehat dan kuat. Aku bangga telah menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Aku bahagia karena keluarga dan teman-teman mendukungku. Mereka tidak menjauhiku dan kita tetap bermain bersama. Pengobatan TBC tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga melindungi orang di sekelilingku. Ayo, kita berperan mengurangi TBC di Indonesia. Jika kamu atau anggota keluarga ada gejala lesu, tidak nafsu makan, berat badan turun, batuk-batuk dan demam, keringat di malam hari, minta orang tua untuk membawa ke puskesmas atau klinik terdekat ya. Kalau kamu dinyatakan TBC, minum obat setiap hari sampai tuntas. Ayo, bersama kita stop TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. BPJS Kesehatan tidak pernah berhenti berinovasi. Kami selalu ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta JKN pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga terus dapat meningkatkan kepuasan peserta. Kali ini BPJS Kesehatan hadir dengan antrian online di fasilitas kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Banyak peserta JKN yang telah memanfaatkan dan merasakan dampaknya. Nama saya Leli, saya adalah karyawan swasta. Saya sudah terdaftar sebagai peserta JKN sejak tahun 2017. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pendaftaran antrian online melalui aplikasi mobile JKN. Saat ini, dengan adanya antrian online melalui aplikasi mobile JKN, jika saya akan ke vaskes tingkat pertama, yang saya lakukan adalah mengambil antrian secara online. Caranya, buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan, kemudian vaskes tingkat pertama.
Tentukan poli, pilih hari dan waktu kunjungan sesuai dengan jam buka Poskes, dan isi keluhan penyakit yang dialami, kemudian pilih daftar pelayanan. Selanjutnya akan memperoleh nomor antrian dan siap ke Poskes sesuai jadwal. Begitu pula apabila saat mendapatkan rujukan ke rumah sakit, saya juga diarahkan untuk mengambil nomor antriannya secara online. Caranya pun sama, menggunakan aplikasi mobile JKN. Langkah-langkahnya adalah buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan, pilih menu Poskes rujukan tingkat lanjutan, pilih tanggal rencana berkunjung dan dokter, kemudian klik daftar pelayanan. Muncul kode booking dan nomor antrian, kemudian klik check-in. Check-in online bisa dilakukan radius 1 km dari RS tujuan. Melalui antrian online ini, banyak manfaat yang bisa saya peroleh. Di antaranya, saya bisa mendapatkan nomor antrian dari rumah. Saya bisa menentukan kapan akan ke rumah sakit dan mendapatkan kepastian mendapatkan antrian. Saya bisa memilih dokter, saya bisa mengetahui antrian yang sedang dilayani dan sisa antrian langsung dari HP. Bisa mengubah jadwal antrian apabila berhalangan, serta saya tidak perlu datang terlalu awal. Saya tidak perlu lagi mengantri di bagian administrasi, bisa langsung datang ke poli. Mari manfaatkan layanan antrian online melalui aplikasi mobile JKN.